Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Tunjain. Di sini saya akan menerangkan kepada semua yang menonton tentang materi sistem gerak pada manusia. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, secara umum gerak dapat diartikan sebagai perpindahan tempat atau perubahan posisi dari sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Namun, pernahkah kalian bertanya mengapa manusia bisa berdiri tegak dan bergerak dengan leluasa? Ada yang tahu? Ada. Apakah yang berperan dalam bergerak pada manusia itu? Nah, kita akan bahas selanjutnya. Adanya gerak pada manusia ini lantaran adalah alat gerak yang tersusun dari sistem gerak di tubuh manusia. Nah, sistem gerak pada manusia terdiri dari rangka atau tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Nah, di samping itu ada pula sendi yang merupakan tempat terhubungnya dua tulang atau lebih sehingga hubungan antar tulang dapat digerakkan seperti saya bergerak di sini ya. Rangka atau tulang. Rangka merupakan susunan tulang yang saling berhubungan dan mempunyai fungsi utama yakni sebagai alat gerak pasif dan yang artinya tulang hanya bisa bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Nah, tulang juga berfungsi sebagai penopang tubuh, tempat menempelnya otot, melindungi organ dalam, dan tempat membutuhkan sel darah, baik darah merah maupun darah putih. Tulang itu sendiri terbentuk dari kandungan kalsium yang terbentuk oleh garam dan menekat erat dengan bantuan kolagen. Di masa perkembangannya, bentuk tulang dapat berubah atau mengalami kelainan. Hal ini dikarenakan adanya infeksi, penyakit, faktor nutrisi, dan gizi-gizi ataupun posisi tubuh yang salah. Dalam sistem gerak pada manusia, struktur tulang terbagi ke dalam beberapa lapisan, yaitu periosteum, tulang kompak, tulang spons, tulang sumsum atau rongga, medula, dan tulang rawan atau kartilago. Nah, sedangkan berdasarkan bentuknya, tulang dibedakan menjadi tulang panjang atau tulang pipa, tulang pendek, tulang pipi, dan yang berbentuk tidak beraturan. Nah, berikutnya adalah tentang persendian. Jika dilihat berdasarkan banyak tidaknya digerakkan, maka persendian dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sinatrosis. Sinatrosis ini yaitu hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan adanya gerakan seperti tengkorak. Yang kedua, sendi amitrosis. Sendi ini hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan terbatas seperti sendi antar ruas belakang. Dan yang terakhir adalah sendi diatrosis. Sendi ini hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya banyak gerakan. Adapun sendi diatrosis ini dibagi menjadi 5 buah. Pertama, sendi peluru, yaitu sendi peluru ini hubungan antar tulang yang memungkinkan salah satu tulang berputar terhadap tulang yang lainnya. Sebagai porosnya, contohnya tulang kepala dan leher. Sendi yang berikutnya adalah sendi engsel, yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan hanya satu arah saja. Contohnya tulang sikut sama tulang lutut kaki.
berikutnya adalah sendi pelana. Sendi pelana yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan kedua arah, contohnya pangkal dan jari ibu. Nah, yang berikutnya sendi geser. Sendi geser ini yaitu hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan pada satu bidang saja atau gerakan bergeser, contohnya tulang pergelangan kaki dan hubungan antar tulang belakang. Nah, berikutnya sendi elipsoidal atau sendi butar. Sendi ini yaitu hubungan antar tulang berbentuk oval dan yang lainnya elips sehingga berputar di setiap arah kecuali aksial, contohnya pada pergelangan tangan. Nah, setelah ini akan melanjutkan tentang otot. Selain tulang dan sendi itu, gerak pada manusia juga bertumbuh pada otot. Otot merupakan sebuah jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang fungsinya sebagai alat gerak aktif. Nah, ini dapat membantu tulang agar dapat bergerak. Gerak pada manusia terjadi karena proses kontraksi otot yang membutuhkan energi dan relaksasi. Berdasarkan jenisnya, otot terbagi menjadi 3, yaitu otot polos yang ditemukan di saluran pencernaan seperti lambung maupun usus halus. Kedua, otot jantung yang ditemukan pada organ jantung, dan otot lurik yang melekat pada rangka. Kelainan pada sistem gerak, pada kelainan ini dalam sistem gerak pada manusia bisa juga mengalami gangguan yang bisa menghambat gerakan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Nah, kelainan pada sistem gerak ini bisa disebabkan karena osteoporosis atau kerapuan tulang yang diakibatkan kurang kalsium maupun kurangnya produksi hormon. Artritis atau kerusakan tulang rawan, fraktura atau patah tulang, kifosis atau kelainan tulang belakang di bawah dada, lordosisi atau kelainan tulang belakang di bagian pinggang, dan skoliosis. Adapun dalam menjaga kesehatan sistem gerak manusia dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti rutin mengkonsumsi vitamin D maupun kalsium, berjemur di bawah sinar matahari dalam proses penyerapan kalsium dari makanan, kebiasaan duduk yang benar untuk menjaga tulang punggung, dan aktivitas fisik yang baik untuk membantu penghambat kerapuan tulang. Nah, sekian dari pemaparan saya tentang sistem gerak pada manusia. Jangan lupa dipelajari di rumah. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa bahagia meskipun sedang menderita. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.